Selamat datang kepada teman-teman pendengar siar. Selamat bertemu kembali di Siniar Yayasan IAR Indonesia. Kali ini kita kedatangan tamu Dr. Hewan Wendy. Dia adalah Senior Manager Animal Management yang sehari-hari kebanyakan di Bogor ya, tapi sekarang udah mulai mutar. Selamat datang Wendy, apa kabarnya? Halo, selamat siang Mbak Ria. Selamat siang teman-teman siniar. Selamat mendengarkan. Selamat mendengarkan siar. Oke. Nah, kita di sini karena kedatangan Wendy, kita akan berbincang-bincang tentang seluk-beluk gimana sih suka duka menjadi dokter hewan di pusat rehabilitasi. Mungkin teman-teman di luar sana lebih taunya misalnya dokter hewan untuk di klinik, untuk peliharaannya kayak anjingnya, kucingnya gitu. Nah, kali ini seru banget mendengar ceritanya Wendy. Saya sering banget dapat cerita-cerita seru menyelamatkan kukang, menyelamatkan satwa liar seperti orangutan. Nah, saat ini saya akan bertanya lebih lanjut tentang misalnya kayak apa sih hari-harinya Wendy berada di pusat rehabilitasi. Siapa tahu teman-teman di luar sana yang ingin mengikuti jejak menjadi dokter hewan juga tertarik, karena kayaknya masih jarang ya dokter hewan yang bertugas di pusat rehabilitasi, apalagi satwa liar. Monggo Wendy untuk cerita. Oke, terima kasih Mbak Ria. Ya, sebagai informasi awal, seperti Yari itu namanya kan lembaga konservasi khusus Mbak. Ya. Nah, di Indonesia sendiri itu lembaga konservasi khusus untuk rehabilitasi itu cuma 30 buah. Wow. Jadi nggak banyak se-Indonesia Raya. Nah, jadi dokter hewan satwa liar, kami sering melabeli diri kami bahwa kami sama terancam punahnya dengan satwa yang kami rawat. Kadang nyebutnya critical endanger juga. Dan itu kondisi yang di Indonesia atau secara luas? Saya ngeliatnya Indonesia aja dulu ya. Karena kan memang teman-teman harus dealing dengan bekerja remote, komunikasi terbatas, jauh dari keluarga, dari orang-orang terdekat. Terus contoh ini tantangannya lain kan kayak informasi mengenai satwa yang kita pelihara aja mungkin tidak banyak, tidak tahu harus bertanya kemana karena jumlahnya sedikit, biasanya gitu. Jadi circle untuk dokter hewan satwa liar itu lumayan kecil sih sebetulnya, teman-teman yang bergerak di ini satwa liar gitu. Terus kalau tugas nih, tugas dokter hewan satwa liar, yang pasti dia yang utama itu memastikan kesehatan dan keselamatan. Nah, memastikan kesehatan itu dari awal, dari saat satwanya masuk. Jadi kalau mamanya seperti orangutan, ada kondisi tertentu ketika harus penyelamatan menggunakan obat bius. Ataukah penanganan luka atau apa, peran dokter hewan ada di situ untuk memastikan si satwa aman dan selamat. Kemudian ketika satwanya sudah dibawa ke pusat rehabilitasi, ada perawatan, kemudian perawatan kesehatan maksudku, terus kemudian ada nutrisi, itu juga dokter hewan yang memastikan bahwa nutrisi satwanya terpenuhi dengan baik supaya dia akan mencapai di kondisi yang optimal. Habis itu masih melihat juga dari sisi perilaku. Jadi perilaku si satwanya nih bisa untuk dapat dilepas liarkan lagi kira-kira, atau masih liar atau enggak. Kemudian dari situ dokter hewan juga masih memastikan lagi, nanti ketika mau rilis kami juga akan yang melakukan assessment. Jadi salah satu syarat pelepas liaran adalah si satwanya tidak boleh membawa penyakit ke habitat. Dan itu dokter hewan yang bertugas di situ. Nah, itu kalau hari-hari nih, hari-hari yang dijalanin gitu kan, ya rutinitasnya biasanya seperti itu. Nah, tapi kalau umpamanya di scope yang lebih luas lagi, dokter hewan satwa liar juga mempunyai fungsi untuk memastikan kesehatan manusia, satwa liar, dan lingkungan yang ada di sekitar mereka itu bisa saling terhubung dan juga dalam kondisi yang sehat dan juga aman gitu untuk masyarakat secara umum. Apalagi kalau kita bercerita tentang hari-hari ini ya. Iya, hari-hari yang sudah lalu. Nah, ini untuk satwa liarnya yang sering kali ditangani oleh Wendy apa aja nih, Wen? Kebetulan di IAR
macam-macam ya Mbak. Jadi kalau dulu saya pernah nanganin mulai dari ya yang pasti kukang. Awalnya itu pasti kukang, kegigit kukang itu dah ya. Saya nggak mengeneralisir digigit kukang. Awal ini berarti Wendy tahun 2011. Masuk 2011 2011 tuh kukang. Dari kukang, monyet ekor panjang, beruk, kemudian sempat bergeser ke Ketapang sebentar untuk orang utan. Kemudian kembali ke Bogor untuk full untuk di primata kecil. Jadinya kukang dan kukang, monyet ekor panjang sama beruk. Kemudian pernah nanganin kura-kura moncong babi. Wah. Repatriasi. Terus apa primata lain lah kayak siamang, owa. Tapi emang itu insidental sifatnya. Jadi mau tidak mau pada akhirnya dokter ataupun kita sebenarnya long life education kan. Jadi mau tidak mau harus memperkaya diri juga dengan ilmu pengetahuan dan informasi gitu. Gitu. Kondisi medis yang satwa-satwa yang ditangani Wendy ini apa saja mostly ini? Misalnya kukang tuh biasanya kayak gimana? Terus monyet ekor panjang kayak gimana? Terus kemudian waktu menangani kura-kura moncong babi itu seperti apa kondisi medis yang waktu itu dialami, dilihat oleh Wendy? Jadi kalau kukang, saya melihatnya ini ada kayak pergeseran tren. Jadi ketika saya masuk 2011 sampai kira-kira tahun 2015, 16 itu trennya kami masih sering ketemu kukang-kukang yang giginya terpotong. Gigi terpotong ini karena dari efek peliharaan kan. Jadi sama pedagang dipotong giginya, kemudian dipelihara, akhirnya salah penanganan, akhirnya infeksi dan diserahkan sama pemilik ke pemerintah maupun ke NGO. Itu satu. Kalau monyet pernah menangani monyet-monyet yang kena tuberkulosis. Ya waktu itu pernah, tapi kemudian akhirnya ada penanganan lebih lanjut. Biasanya sih ekspeliharaan Mbak yang stres-stres. Kalau monyet melukai diri sendiri, ditembak senapan angin. Itu awal-awal. Terus kesininya kalau untuk yang kukang sering nemunya memang senapan angin masih tetap ada, hasil temuannya teman-teman. Terus juga kesengat listrik. Itu makin sering ketemu sih di beberapa tahun terakhir untuk kukang. Yang alhamdulillahnya adalah yang berkat ada pendekatan secara holistik ya dari Yari sendiri untuk penanganan kukang. Untuk yang giginya terpotong tuh makin dikit. Jadi nggak yang dulu tuh bukan rajin sih, sering banget tuh nyabut gigi kukang. Dan orang sering salah kaprah karena bilangnya, oh iya nggak apa-apa kok dipotong, nanti juga tumbuh lagi. Padahal ya enggak. Sekali dipotong udah selesai. Sama kayak gigi permanen kita, cabut udah gitu. Terus kalau yang kura-kura moncong babi, kebetulan kan memang penanganannya repatriasi, jadi pengembalian dari karena itu diselundupkan, terus pengembalian dari Hong Kong ke Indonesia, jadi lebih banyak untuk memastikan kesehatan ketika proses repatriasi sampai ke lokasi untuk rilis, sama kemarin sempat membantu untuk penanganan satwa pas setelah kegiatan penegakan hukum. Jadi biasanya sih kalau kura-kura karena mereka dijual belikan dalam kondisi sangat kecil, maksudnya masih sekitar 8-9 cm gitu gedenya. Biasanya sih mereka lebih banyak kanibal. Mereka kanibalisme. Jadi menyerang satu sama lain. Iya, jadi karena saking banyaknya, mamanya kemarin tuh satu batch bisa sekitar 300 gitu. Tempat terbatas, wadah terbatas, akhirnya ya udah mereka akhirnya pada gigit-gigitan. Biasanya lebih banyak ke luka-luka kalau gitu. Kan ketika lulus kuliah jadi dokter hewan kan banyak pilihan ya. Apa yang mendorong Wendy untuk aku mau deh masuk ke nanganin satwa liar gitu? Saya pernah berucap ke almarhum ibu, mah aku pengen ke Kalimantan ya kalau udah lulus. Dan almarhum ibu waktu itu bilang nggak boleh. Waktu itu memang ininya orang hutan dan pilihan sebenarnya ke satwa liar setelah lulus kuliah itu nggak banyak Mbak. Jadi informasi pas zamanku 2011 internet belum kenceng kayak sekarang kan. Jadi yang kalau informasi satwa liar itu berdasarkan hanya dari yang nempel lamaran ke kampus. Jadi pilihannya tidak banyak. Ada beberapa
lembaga di Kalimantan yang waktu itu membuka itu. Dan aku lihat IAR, tapi tidak disebutkan Bogor apa Kalimantan. Dan masuk lewat dosen, direkomendasiin, tapi akhirnya ke Bogor. Gitu. Kenapa pengen satwa liar dibandingin ngurus dogi yang lucu-lucu, kucing yang lucu-lucu, imut-imut gitu? Nggak, ya mungkin karena critically endangered-nya itu kali ya. Setelah kesininya ya, mungkin aku melihat bahwa I'm not into it. Kalau yang lain, saya seneng satwa lain, punya anjing juga, pernah punya kucing juga, tapi sepertinya kesempatan dan juga peluang untuk satwa liar Indonesia itu lebih besar sebetulnya, karena tidak banyak orang yang masuk ke situ. Dan kita tuh perlu, aku rasa dokter hewan juga, karena memang satu lagi di kampus itu jarang informasinya. Jadi ketika masa yang untuk yang orang utan informasi siapa lagi kalau bukan orang Indonesia dong, dokter hewan Indonesia yang untuk bisa menggali lebih banyak, atau kukang gitu. Aku inget banget masuk IAR pertama kali nyari kukang literatur tuh nggak ada. Jadi kayak aku harus bertanya ke siapa? Karena website pada saat itu hanya ada kukang yang ada di Vietnam. Jadi yang ya oke, baiklah, mari kita mulai dari nol. Kalau kayak gitu. Nah, dengan kondisi yang sebenarnya itu kan tidak comfortable ya sebenarnya dari sisi profesi gitu. Tapi justru itu membuat Wendy memilih untuk menempuh jalan yang tidak sulit, tidak mudah. Ini. Nah, berarti karakternya Wendy ini suka tantangan nih berarti ya, atau karena memang merasa bahwa ada faktor idealisme yang cukup tinggi yang mendorong Wendy untuk kayaknya ini memang harus ada orang-orang tertentu, orang-orang terpilih yang menempuh jalan hidup yang mungkin saat ini masih sedikit gitu. Terpilih mungkin, tapi kalau aku bilang idealis, aku nggak idealis banget kesininya, karena realistis melihat kenyataan di lapangan. Tapi memang kerasa kayak ini hal yang tidak banyak orang ambil, jalan yang tidak biasa. Justru jadi peluang. Terus jadi peluang. Sebenarnya peluang pun tinggal kamu bisa memanfaatkan atau tidak. Dan kadang iya, kalau dibilang up and down ada pasti, itu manusiawi up and down. Tapi beberapa kali di dalam kondisi ini hal itu jadi membuat saya ada di luar comfort zone, yang bikin how I survive with this gitu. Gimana aku bisa bertahan dengan hal yang seperti ini nggak di comfort zone saya, tapi ya bisa juga ternyata. Ya. Tadi Wendy bilang tentang kenyataan di lapangan. Kenyataan di lapangan seperti apa saat ini itu? Mungkin pada tahun 2011 sampai 2023 ini. Kenyataan di lapangan ya. Kalau 2011 mungkin tidak banyak concern, belum banyak yang concern. Belum banyak. Oke lah, PPS, TRS udah ada. Maksudnya kayak lembaga-lembaga besar yang bekerja di Kalimantan maupun di Jawa itu beberapa udah ada. Terus networking saya nggak punya. Nggak ngerti siapa yang dokter hewan di sana siapa, nomornya siapa, mau bertanya pada siapa, saya nggak tahu. Terus informasi nggak banyak, udah pasti tadi. Terus kalau dari sisi satuannya masih belum diperhatikan, karena orang belum melihat itu, belum jadi spotlight kan. Isu welfare, isu ini kan belum jadi sesuatu yang concern. Tapi seiring berjalannya waktu, ya memang ada pergeseran ini ya, informasi jadi banyak. Jadi orang kan lebih banyak ngerti welfare, lebih banyak teredukasi, lebih banyak ada penyadaran terkait satwa liar. Sambil berjalannya waktu juga networkingnya terbangun gitu loh. Jadi sekarang tuh dulu saya ngerasa sendirian jadi dokter, tapi sekarang akhirnya nggak ada kan, ada teman banyak gitu. Dan jadi kepikirannya sama adik-adik yang baru, adik-adik yang baru yang ada mungkin di lembaga yang lebih kecil dan aksesnya sedikit. Beberapa kali merasa kayak aku nggak mau mereka merasa sendirian gitu. Dirangkul, diajak diajak join, karena saya pernah ada di posisi itu. Nah, situasi di posisi itu pada saat 2011, ketika tadi Wendy cerita tentang situasinya literatur masih minim. Misalnya taruhlah ketika menghadapi pasien satwa-satwa liar ini
ini gimana sih kondisinya memulihkan mereka. Terus gimana cara Wendy untuk mencari penanganan yang tepat di tengah minimnya literatur, minimnya bimbingan, informasi, internet juga nggak sekencang sekarang, media sosial juga belum tumbuh pesat seperti sekarang. Bagaimana saat itu hal-hal yang dilakukan Wendy? Kalau dulu sih memang literatur terbatas untuk beberapa jenis primata tertentu, umpamanya kayak yang paling banyak orang hutan pasti kan. Trial error iya Mbak. Pasti trial error. Kita menggunakan kalau kukang hobinya automutilasi diri mereka ketika mereka kesakitan, berarti aku harus kasih apa ya? Oh mungkin painkiller, dikasih pereda rasa sakit. Terus trial error lagi. Oke, mungkin kita perlu memasang perbannya caranya ini. Jadi sambil belajar, sambil belajar, sambil ada bertanya. Tapi mungkin memang karena jaringan saya belum besar, jadi ya hanya di beberapa orang tertentu. Terus ya biasanya kan lama kelamaan akan ada pola kan sebetulnya. Untuk luka seperti ini saya harus melakukan ini. Untuk penanganan kasus pamannya kukangnya diare, berarti saya harus kayak gini. Itu lama-lama akan belajar sih. Dan memang saya bersyukurnya di sini adalah saya bisa dikasih kesempatan untuk berkembang di IAR. Itu berkembangnya sebagai dokter maksudnya kamu butuh apa, perlu bantuan apa, ada kesempatan untuk berkembang gitu loh. Ada ini nggak sih deg-degan atau was-was ketika melakukan penanganan kepada, kan mereka pasiennya nggak bisa ngomong kan, beda sama manusia yang sakit atau gimana gitu. Nah apalagi dengan literatur yang terbatas gitu. Gimana ini kan berarti ada satu, saya yakin pasti ada perasaan nggak tega atau sedih atau deg-degan gitu. Gimana mengelola psikologisnya ini? Gak mudah sih sebenarnya. Gak mudah sih Mbak, maksudnya apalagi gini, attachment ya, kayak attachment sama si satwa, kenal dan diobatin sehari-hari gitu kan. Menangis iya, pasti ada masa-masanya seperti itu. Terus ketika penanganannya hasilnya tidak sesuai ekspektasi kita, atau ketika udah operasi susah-susah ternyata habis itu satunya mati, itu menurutku ekspresi yang wajar sebagai manusia dan harus dikeluarin. Dan saya bersyukurnya dapat support system di dalam tim. Ketika kamu nggak bisa, kamu ada ini nggak kuat nih untuk melakukan ini, yang lain bisa membantu atau enggak, tapi tetap harus dicoba juga sih. Dan dokter kan jadi leader ya kasarnya, dan orang akan melihat kamu kuat apa enggak gitu loh. Dan itu yang memang lumayan berat sih untuk bisa menjaga emosional. Apalagi kalau satunya kenal baik. Iya. Sama peliharaan kita aja udah kayak anak ya. Itulah kenapa kadang kalau bukan kadang sih, ada kayak peraturan yang bukan peraturan ya, kayak dokter suka bilang kalau kamu dokter jangan menangani satwa kamu sendiri, kamu akan menaruh emosi lebih besar ke situ. Jadi mending dikasih ke orang lain supaya kamu nggak ada psychological attachment kali ya. Nah untuk mungkin adik-adik penerus Wendy, kira-kira apa yang ketika situasi seperti itu, ini kan berarti ada semacam mental problem juga yang harus orang-orang aware, terutama mungkin klinik atau pusat rehabilitasi, bahwa hal-hal seperti ini, kondisi-kondisi seperti ini yang harusnya juga memiliki perhatian khusus, diperhatiin secara khusus gitu. Kira-kira ada nggak suggestion ataupun saran dari Wendy untuk ini tuh profesi yang juga tegang nih, penuh ketegangan. Yes gitu. Banget. Ada depresinya, ada mental health-nya yang perlu istilahnya diperhatiin secara khusus. Nah mungkin Wendy bisa memberikan pendapat di situasi seperti itu. Sebagai informasi bahwa dokter hewan kalau di luar negeri, di Amerika itu nomor 3 profesi dengan bunuh diri tertinggi. Wah.
kayak di Amerika sama Eropa deh. Mereka ada dalam 1 tahun tuh ada beberapa kali kasus dokter hewan bunuh diri. Cause-nya, penyebabnya? Compassion fatigue biasanya. Jadi kayak lelah karena mereka harus menghadapi itu, terus kemudian emosionalnya juga habis kan, dan kemudian mereka juga udah capek dengan shift kerja yang terlalu panjang, mungkin itu juga. Tapi kalau di sini untuk adik-adik yang baru nih yang dokter hewan satwa liar, cari teman sebanyak mungkin dokter hewan, maksudnya dokter hewan satwa liar ya. Mungkin dengan networking itu kamu bisa berbagi. Aku ngerasain itu sih Mbak, kayak malah aku bingung aku harus melakukan treatment ini dengan kondisi seperti ini, ya aku bertanya. Memang mungkin tidak semua orang akan sangat terbuka dengan kondisi ini, tapi paling nggak beban kayak apa yang kamu lagi usahakan itu bisa disampaikan atau at least berbagi dengan yang lain gitu kan. Terus kesininya memang ada saya ikut satu komunitas dokter hewan juga yang mulai concern sama mental health. Jadi dokter hewan komunitas untuk dokter hewan orangutan kebetulan. Jadi dari 2019 mereka udah mulai concern sama mental health. Kemudian dari tahun lalu kalau nggak tahun 2021 atau 2022 mereka bikin layanan. Jadi ada kerjasama sama satu lembaga psikologi membuka layanan untuk gratis buat dokter hewan curhat di situ gitu, dan anonimus. Jadi nggak akan ketahuan siapa yang curhat. Safety net. Ada safety net, dan memang dari lembaganya juga bilang kami tidak akan membocorkan apapun. Gitu. Okay. Nah, kira-kira untuk adik kelasnya Wendy itu kedepannya gimana? Kan tadi diceritakan situasi ketika lulus dan kemudian masuk Kiari masih sedikit ya. Nah, sekarang teman-teman adik-adik yang mahasiswa tuh perhatiannya ataupun ketertarikannya ke satwa liar udah mulai banyak nggak sih? Aku rasa sih sama kayak zamanku ya, masuk ke himpunan satwa liar banyak pasti. Keluar dari kuliah mungkin tidak banyak yang tertarik. Kenapa sih yang menjadikan? Nggak tahu. Mungkin informasi ke kampus masih sama kayak dulu. Tidak semuanya akan kembali ke kampus untuk cerita. Cerita bahwa saya bekerjaan itu seperti ini loh. Atau saya bangga dengan pekerjaan saya supaya orang lain juga bisa meniru. Itu satu. Itu terus informasi sekarang banyak, tapi kemudian akhirnya jauh, masih itu alasan jauh, nggak dapet izin orang tua dan lain sebagainya. Tapi kalau memang yang benar-benar tertarik untuk gabung lagi sama satwa liar, sediakan diri kalian itu seperti gelas kosong. Biasanya kalau lulus tuh masih yang aku baru lulus, ilmuku banyak, tapi tidak semudah itu. Kenyataannya tidak. Tapi sediakan dirimu kayak gelas kosong yang memang kita nggak akan nyari. Aku yakin teman-teman bukan mencari dokter hewan yang sangat pintar untuk yang kerja satwa liar, sangat pintar atau wah IPK harus 4, tapi orang yang mau belajar, orang yang mau adaptasi. Karena kamu tidak bisa menebak apapun yang terjadi sama satwa liar yang ada di itu nggak ada di literatur. Kamu nggak bisa nebak apa yang akan terjadi next step-nya. Gitu. Okay. Karena itu yang akan bikin kalau kamu sudah merasa udah baru masuk terus udah aku paling pintar, paling ini tuh, dan tidak mau belajar, susah. Dalam hal itu berarti apa yang kita dapatkan ataupun Wendy dapatkan di bangku kuliah belum tentu sama dan bisa diterapkan di lingkungan kerja. Nah, apakah informasi seperti ini tuh sebenarnya bidang pendidikan, perkuliahan ataupun universitas aware nggak sih dengan situasi seperti ini? Aware sih, cuma memang karena kalau dulu zaman kuliahku mungkin sekarang masih sama ya. Mata kuliah satwa liar itu pilihan Mbak, bukan utama. Pilihan, jadi tidak semua anak akan mengambil itu. Mungkin akan mengambil hanya karena SKS-nya 2 dan kuliahnya gampang. Jadi bukan karena minat. Yang utama kalau sekarang belum berubah, itu masih hewan kecil, maksudnya anjing kucing, perunggasan. Perunggasan itu memang atau hewan besar kayak sapi, domba, babi gitu. Itu yang utama. Satwa liar itu pilihan.
Nah, kemudian ini dari sisi pendidikan, pendidikan terutama kampus gitu. Sebenarnya kenapa mereka tidak memberikan perhatian yang secara porsinya untuk satwa liar, padahal kan kita tahu bahwa Indonesia dengan biodiversity yang sangat kaya, nomor 2 atau nomor 3 gitu, dua sedunia, iya, setelah Brazil. Itu kan harusnya memberikan perhatian yang lebih kepada satwa liar. Tapi malahan justru tadi, apakah karena demand ataupun permintaan dokter hewan itu lebih banyak ke industri dalam tanda petik, misalnya ke peternakan ataupun yang lain. Mungkin situasinya seperti apa mungkin sih? itu ya, mungkin itu. Aku nggak, aku tidak begitu mengikuti. Tapi kalau aku ngeliat dari orang yang ada di luar ini, mungkin satu ya itu kebutuhannya kan ketahanan pangan nih. Kalau dokter hewan pasti kaitannya yang utama gede itu ketahanan pangan. Daging, kemudian telur, itu kan memang bagian dari kerjanya dokter hewan juga. Terus yang kedua memang informasi sih satwa liar. Meskipun Indonesia besar biodiversitasnya, informasinya juga tidak banyak gitu kan. Jadinya belum melihat hal itu penting nggak penting gitu loh. Gitu sih. Nah, berarti kira-kira sebagai dokter hewan yang sudah meniti karirnya di sini, kira-kira ada nggak sih semacam jejaring ataupun teman-teman sekoleganya Wendy yang kayaknya kita harus mulai menginformasikan hal ini deh ke kampus-kampus, atau sebenarnya itu sudah dilakukan tapi ya ternyata nggak cukup sesuai dengan apa yang diharapkan? Kalau ke kampus-kampus sih kayaknya kembali ke personal ya Mbak ya. Maksudnya kadang ada beberapa universitas, fakultas atau kolega lah mungkin yang secara sukarela untuk mengisi kegiatan-kegiatan di UKM, unit kegiatan mahasiswa gitu, untuk memperkenalkan profesi dokter hewan satwa liar ada, atau diundang gitu, webinar atau mungkin ini ada, memang masih ada itu, cuma memang belum mencakup ke semuanya, jadi hanya organisasi-organisasi gede nih yang ada namanya bisa dikontak. Terus selain itu kami juga menyediakan kalau di IAR menyediakan ini kesempatan buat magang. Magang buat adik-adik yang kuliah di semester, sebenarnya kalau kayak Bogor itu mulai dari semester awal sampai koas. Jadi beberapa kali kami juga mengantarkan anak-anak koas untuk bisa lulus sebagai dokter hewan. Terus kalau ngelihat tren pendidikan zaman sekarang tuh ada MBKM kan, Merdeka Belajar kan. Itu memang belum sih, mungkin kalau di Bogor belum sampai ke IAR sih untuk MBKM. Dan pernah kami diskusi sama salah satu fakultas terkait MBKM, kembali itu pilihan dari mahasiswanya sendiri, bukan utama untuk ada untuk mau ngambil subjek tentang satwa liar. Gitu. Tadi kan sempat Wendy cerita tentang bahwa profesi dokter hewan itu nomor 3 dari sisi kerentanan mental. Terus angka bunuh dirinya. Iya. Nah, bagaimana menurut Wendy cara membagi waktu antara pekerjaan dan kehidupan? Setidaknya supaya tidak, sepertinya kok bisa 24 jam ya buat pekerjaannya, atau gimana gitu. Aduh, mungkin kalau ini pengalaman yang dulu ya, dulu gitu lama. Kalau yang dulu kan saya masih hands on langsung sama hewan. Saya ada masanya waktu itu 3 bulan gak libur karena cuma satu-satunya dokter. Terus pas bulan November itu ada datang kukang 200 ekor. Wah. 200 ekor datang di dalam satu sesi penegakan hukum. Itu kan 238 lah. Memang dibantu di awal-awal gitu. Ada yang volunteer juga, tapi kan pada akhirnya yang paling besar mengambil porsi saya. Maksudnya untuk apa namanya, untuk penanganan, untuk bikin administrasi lah, apalah itulah. Aku lupa ingat bagaimana membagi ininya, tapi memang membagi perannya karena waktu itu mental health belum ini ya Mbak ya, belum concern banget. Tapi mungkin ketika istirahat, waktu istirahat udah istirahat. Kamu sudah bekerja sekuat tenagamu, semampumu, waktunya istirahat ya udah gunain itu buat
your time gitu loh, buat waktumu. Mungkin itu sementara. Tapi kalau yang lain ya memang kesininya membagi waktu, pintar-pintar untuk membagi waktu, mungkin mencari hobi, mencari teman atau peliharaan. Itu ternyata lumayan. Kalau kesininya aku ngerasa peliharaan sih. Kayak punya anjing itu pulang ada yang meluk, ada yang nyambut aja tuh, ada yang itu refreshing, recharge lah kayak kita kayak oke, ada yang ekornya goyang-goyang, ada yang seneng gitu tuh yang oke. Kalau aku sih itu sih. Oke. Nah, Wendy, untuk hal-hal yang menurut Wendy itu perlu sebagai dokter hewan, terutama berkecimpung di satwa liar, yang perlu ditingkatkan, terutama di tengah situasi yang minim informasi di Indonesia ya. Kira-kira sejauh ini bagaimana yang ditempuh oleh Wendy dalam meningkatkan pengetahuan, kemampuan gitu? Karena kan kasus-kasus semakin berkembang juga, kan nggak selalu sama gitu. Apa saja yang mungkin ini bisa juga menyentuh dari sisi peluang supaya didengar oleh adik-adik kita di luar sana yang di satwa liar ini peluangnya banyak loh gitu. Dimana itu juga akan bisa mendorong mereka mengikuti jejak Wendy. Oke, kalau di aku bedanya mungkin internal eksternal ya. Aku tadi di awal bilang kalau IAR itu wadah berkembang yang baik. Jadi secara internal sih kami dokter hewan dikasih ruang untuk bikin forum diskusi sama antara Bogor Ketapang, contohnya bikin Vet Study Club. Jadi sebulan sekali, meskipun kami nggak ketemu fisik, ngumpul untuk diskusi kasus. Satu orang presentasi nanti dibahas sama yang lain, atau mau sharing jurnal nanti dibahas sama yang lain ya. Untuk itulah, untuk ngobrol ngalor ngidul juga lah, ada itu. Terus itu yang internal. Terus kami juga sering bikin kegiatan peningkatan kapasitas, kayak ada ahli datang, ada expert datang, terus ngundang teman-teman. Memang nggak banyak mbak, maksudnya kalau kayak kami Bogor muatnya cuma nambah 2, ya udah siapa sih yang kira-kira nyambung sama tema ini yang kami undang. Biasanya kami ngundang gitu. Terus memang concern juga untuk peningkatan kapasitas yang secara eksternal. Jadi kayak kalau mamanya ada kesempatan untuk pergi seminar, presentasi, atau ngisi acara apa, itu sangat terbuka banget. Dan itu memang satu momen yang menurutku bagus buat belajar. Ketemu orang dengan latar belakang yang berbeda. Di satu sisi kamu bisa bersyukur, oh ternyata saya masih lebih beruntung gitu. Karena mungkin kalau kembali ke senternya, aduh kalau aku gini, ternyata pas ketemu orang yang lain, wah saya bisa lebih bersyukur gitu. Terus ketemu network. Dan ya itu sih, aku sih pengennya adik-adik ini tidak merasa sendirian ketika kecemplung ke satwa liar. Nah, kemudian apa yang membuat Wendy ini cinta dengan pekerjaannya sekarang? Kalau di situasi yang tadi kayaknya sulit, penantang, sendirian, terus penuh dengan resiko mental health gitu. Tapi kok terus gitu melanjutkan profesi ini gitu? Apa ya, mau jawab NKRI harga mati salah. Ya mungkin sama ya kayak yang di awal. Saya suka satwa liar, terjun ke satwa liar karena profesi ini tidak banyak orang yang mau. Dan ketika kesininya melihat bagaimana perannya kami sebenarnya ada di antara manusia dan lingkungan ini sangat besar. Iya, itu tugas kami sebagai dokter hewan sekarang yang memang harus bisa diperjuangkan gitu kan. Mungkin kalau dulu saya melihat tugas itu individu per individu, jadi kayak satu orang utan ke satu orang utan lain, atau satu kukang ke kukang lain. Tapi ketika mungkin tadi Mbak Dia nyebutin, oh ya ini posisinya senior manager, yang saya bisa lihat dari sudut pandang yang lebih luas, nggak cuma satu tapi mungkin populasi, mungkin landscape atau apa yang lebih besar. Apa problem ataupun masalah yang terbesar saat ini yang menurut Wendy jika dibandingkan tahun 2011 dengan 2023, pertama dari sisi pandangan masyarakat terhadap satwa liar? Eksploitasi.
Satu, eksploitasi masih ada. Eksploitasi karena mungkin sosial media juga udah tambah tinggi. Eksploitasi itu kan juga lebih tinggi kan, orang juga mencari uang dari eksploitasi. Kemudian welfare issue. Sekarang kan juga makin banyak informasi kalau mamanya orang menyiksa satwa dan lain sebagainya. Welfare, edukasi juga bagian yang cukup menantang ya sebenarnya. Karena ininya ngomongnya harus jadinya kadang tuh bukan ngomong ke ngomong ke populasi yang besar, tapi satu persatu karena itu persepsi orang banget. Kalau udah terkait sama satwa liar. Sosial media membantu nggak sih menurut Wendy? Membantu sih Mbak. Situasi itu. Membantu banget kalau untuk sekarang ya. Cuma kita tidak bisa mengontrol apa yang orang pikirkan gitu. Itu yang susah menurutku. Ya. Kalau perkembangan para pemilik satwa bukan liar ya, domestik, yang akhir-akhir ini sepertinya cenderung self-diagnose terhadap satwanya, itu bagaimana menurut Wendy? Nggak tepat. Pastinya ya. Mestinya. Oke, tapi kira-kira kecenderungan itu muncul karena apa? Mungkin terkait juga edukasi bahwa seharusnya ada dokter hewan nih sebenarnya, ada dokter hewan perlu ke klinik untuk dicek perlu apa, terus biaya. Karena kan punya hewan sebenarnya itu kan komitmen ya. Kamu punya hewan berarti siap untuk membayar mereka dari hidup sampai mati. Tapi kan ada juga orang yang melihara hewan itu ya udah buat pelengkap aja, dan mereka memandang mungkin ini kebutuhan tersier bukan kebutuhan utama saya, jadi yang kenapa saya harus ngeluarin duit lebih. Jadi akhirnya nanya ke fanbase, nanya ke online aja. Aku sih ngeliatnya mungkin sepertinya itu sih. Oke. Wendy, kita tadi membahas soal biodiversitas Indonesia yang nomor 2 setelah Brasil, dan sebenarnya itu menjadi peluang bagaimana masih perlu banget dokter-dokter hewan di satwa liar. Tapi sejauh ini pendapat internasional terhadap Indonesia seperti apa sih dalam hal menjaga biodiversitasnya, terutama mungkin kontribusi dokter hewan dalam menjaga biodiversitas ini? Sebenarnya sih kalau aku lihat ya, ini aku lihatnya general aja ya Mbak ya. Dokter hewan Indonesia yang kerja di satwa liar tuh sebenarnya udah di-recognize, maksudnya udah ada udah mulai dikenal secara mendunia gitu kan. Entah itu mulai dari yang kalau secara struktural di pemerintah ada, sekarang sudah ikut kayak ada focal point untuk health dari World of Animal Health. Indonesia udah ada representatif di situ. Kemudian mulai dari kita dokter hewan itu juga giat untuk ikut ke seminar-seminar internasional, publikasi hasil ilmiah. Itu juga menurutku itu udah beda lah dari 10 tahun yang lalu kalau sekarang. Oke. Nah, kira-kira masyarakat populasi Indonesia saat ini sudah well aware belum sih gitu dengan satwa liar, dan sebenarnya posisi kita tuh kayak gimana sih? Apakah terancam ataukah gimana gitu menurut Wendy dibandingkan? Terancam maksudnya manusianya atau satwanya dong? Satwanya dong. Ya pasti terancam sih. Gimana sejauh ini, apakah masyarakat itu sudah mulai kayak melakukan action nyata nggak sih menurut Wendy? Kalau lihat di sosial media, kalau tadi yang bilang edukasi udah mulai apa-apa, sebenarnya itu udah bagian dari action nyata. Orang-orang udah mulai banyak yang menulis jangan beli satwa liar, jangan pelihara dan apa, itu udah action nyata. At least nggak itu aja deh gitu kan. Sebenarnya arahnya ke baik, cuma kan itu mungkin aku nggak tahu ya apakah itu hanya di kota saja, tapi tidak menyentuh yang sebenarnya ada di habitat gitu loh. Karena kan kalau kota yang dengan segala sosial media yang ada kan itu hilir ya, bagian akhir-akhirnya lah, sisaannya. Tapi yang ada di ujung awalnya inilah kita nggak, apakah kita udah sampai situ, edukasinya nyampe situ atau belum, itu yang nggak tahu. Sedangkan untuk perkembangan kondisi medis ya, satwa liar, terutama misalnya kalau kita sudah pernah mengalami
dan mungkin masih bukan mungkin, kita sebenarnya masih mengalami COVID-19 gitu kan. Pandemi sebenarnya sudah menjadi endemik gitu. Wendy sebagai dokter hewan melihatnya ada perubahan kondisi medis nggak dari yang misalnya kasus-kasus di tahun 2011 di satwa liar terutama kukang ataupun monyet itu kayak gini nih, kemudian di tahun-tahun belakangan kok bergesernya gini gitu. Mungkin bisa para pendengar bisa bisa dibagi hal-hal yang dibicarakan Wendy dengan kolega-kolega di satwa liarnya seperti apa, dan misalnya memang ada perubahan itu, hal-hal apa yang sekarang sedang disiapkan oleh dokter-dokter satwa liar? Kalau aku ngomongin liar aja dulu ya. Kalau yang kayak di mana? Di Bogor itu kan memang yang tadi aku bilang dari yang gigi kepotong terus bergeser sekarang lebih ke kesetrum. Jadi trennya sudah berubah karena ada perubahan perilaku masyarakat untuk tidak melihara satwa. Jadinya satwa liarnya main-main. Satwa liar yang kesetrum ini karena mungkin mereka tinggal di habitat yang dekat human settlement atau apa, jadinya lebih terekspos untuk itu. Tapi kalau penyakit, kalau penyakit mungkin ya mungkin karena penelitian juga baru ya, kayak mulai ada di Aceh 2018 kayak udah mulai ada malaria dari malaria yang harusnya tidak ada di monyet jadi muncul di monyet. Kayak mulai ada itu, terus beberapa virus yang ada virus juga kan yang menjangkit di badak. Terus kesininya juga ada kalau yang terkait hewan domestik kan kewaspadaan untuk rabies contohnya. Terus beberapa kasus harimau yang dicurigai canine distemper virus itu kan juga udah mulai, meskipun nggak zoonotik tapi penularan dari hewan domestik ke satwa ke kayak Sumatera harimau Sumatera itu juga ada jadi satu pertanyaan juga sih. Atau karnivor besar lah. Kayak macan tutul kemarin kan kalau nggak salah ada yang mati waktu itu di daerah Jawa Barat atau Banten, itu kecenderungannya katanya ke canine distemper. Jadi penyakit yang ada di anjing sebetulnya. Nah, situasi-situasi itu sempat nggak misalnya dibicarakan, misalnya ini menunjukkan tanda-tanda apa? Mungkin di grup yang terpisah ya, karena aku nggak masuk ke grup yang karnivor besar ya. Mungkin mereka juga aware soal itu karena itu bagian dari surveillance ya, kayak surveillance penyakit untuk itu tuh ada, karena mungkin ada kolega yang mengambil sampel gitu, contoh untuk mengidentifikasi apakah memang benar si harimau ini atau mungkin karnivor atau kucing besar lain itu kena penyakit ini. Karena itu salah satu yang mengancam populasi kan sebetulnya. Mungkin tadi gini, pertanyaannya adalah terkait dengan apakah ini masuk ke dalam satu konsep planetary health itu gitu kan? Yes, One Health gitu. Perkembangan situasi yang terjadi saat ini, baik itu yang terjadi di satwa liar ataupun satwa domestik, mungkin ini yang tadi sempat dibicarakan oleh Wendy tentang bahwa kita juga sebagai dokter hewan juga harus sebenarnya mengedukasi manusianya terkait juga menjaga satwa-satwa yang ada di sekelilingnya. Mungkin bisa dijelaskan di siar kali ini gitu, di episode kali ini tentang konsep ini dan bagaimana kedepannya manusia itu harus hidup seperti apa. Ya, jadi konsep One Health itu sebenarnya udah ada dari tahun awal 2000-an atau akhir 90-an lah. Konsep ini sebenarnya mengadopsi bahwa kalau di Indonesia mungkin ngomongin gotong royong ya gitu kan. Gotong royong multi pihak gitu. Gotong royong multi pihak untuk menyelesaikan satu permasalahan. Awalnya itu. Jadi saya ambil contoh rabies nih. Rabies kalau dari perspektif dokter hewan mungkin akan melihat kami akan melihat hewan-hewan apa saja yang punya potensi menjadi hewan pembawa rabies. Apa yang bisa dilakukan? Contoh vaksinasi atau melakukan karantina untuk hewan yang HPR, contoh hewan pembawa rabies. Terus dari sisi yang lain nih, dari sisi manusia ada dinas kesehatan. Nah, dinas kesehatan ini yang mengidentifikasi, membantu
menurut laporan dokter hewan di sini punya potensi rabiesnya tinggi. Berarti manusianya harus hati-hati. Nah, ada edukasinya juga ke situ. Terus nanti dari sisi lingkungannya juga dilihat apakah memang sudah rusakkah mungkin lingkungannya, ataukah ada hewan pembawa rabies yang mungkin bermigrasi ke sini atau enggak ya gitu sih. Jadi semuanya itu saling terkait untuk memecahkan satu masalah tertentu. Konsep ini sudah cukup dipahami berbagai pihak-pihak yang sebenarnya harusnya sudah mengaitkan diri tadi pihak-pihak terkait itu, atau sebenarnya ini baru awal? Nah, kalau yang awalnya itu memang kebanyakan ada di 3 poin penting, Mbak. Kesehatan manusia, kesehatan hewan, sama kesehatan lingkungan. Baru 3. Nah, tapi kalau kemarin sih ya, dan biasanya itu dinas lah ya 3 ini, dinas atau kementerian terkait. Tapi kemarin waktu IAR bersama dengan universitas mencoba menggali ini tentang One Health untuk terkait pasar hewan, ternyata banyak stakeholder yang ternyata nyambung ke pasar hewan, nggak hanya terkait sama 3 ini. Contoh pengelola pasar, kemudian mungkin juga yang ngelola air, yang ngelola kebersihan contohnya, dan mereka baru tahu, oh ada begini toh ternyata. Saya pikir kesehatan itu ya tanggung jawabnya Dinkes aja atau peternakan aja. Ternyata pengelola sampah atau kebersihan itu juga punya peran ketika mungkin ada sisa atau hewan mati langsung dibuang gitu aja dan punya potensi penyakit kan. Kayak gitu sih. Nah, masyarakat Indonesia baru di titik mana nih? Baiklah. Ya, saya di salah satu sisi bersyukurnya pandemi adalah mulainya kesadaran manusia Indonesia untuk ada konsep ini, ada One Health. Dan di tahun lalu ternyata juga cukup ada ininya ya, ada boosternya ya. Maksudnya mulai dari pertemuan G20 ada hasilnya juga terkait One Health. Mereka menggunakan konsep itu, konsep One Health jadi satu catatan penting untuk pencegahan pandemi di masa yang akan datang. One Health itu di G20 itu sempat di-mention. Terus dari pemerintah sendiri, dari Menko PMK mengeluarkan aturan terkait One Health dan zoonosis itu di November 2022 kemarin, dan at least itu bisa jadi satu sangkutan lah kalau kita bahasanya untuk bisa menggunakan konsep ini di kegiatan-kegiatan selanjutnya, atau mungkin dinas-dinas terkait bisa dicolek nih lo ada gitu, ada peraturannya. Berarti ini sebenarnya pekerjaan PR yang cukup besar dan memerlukan keterlibatan semua pihak ya ke depannya. Supaya tidak terulang lagi pandeminya, atau kita lebih siap terhadap itu. Nah, Wen, satu hal terakhir nih, mungkin Wendy bisa memberikan semacam pesan khusus, bisa aja terkait satwa liar atau bisa aja terkait One Health buat pendengar siar. Dari sisi dokter hewan, dari sisi pemerhati kesehatan yang saat ini jadinya semuanya terkait ya dalam satu. Yang jelas nggak usah bawa penyakit ke rumah. Jadi nggak usah pelihara, nggak usah beli, nggak usah pelihara satwa liar, nggak usah bawa penyakit ke rumah kalau nggak mau ada pandemi di masa yang akan datang. Udah, itu aja. Mantap. Camkan itu para pendengar. Baik, terima kasih atas waktunya. Ini sangat mencerahkan tentang bagaimana kita harus menjaga lingkungan. Tidak hanya bukan satu hal yang terpisah-pisah, tapi kita hidup dalam satu planet, satu bumi, sehingga kita juga harus menjaganya sebagai satu kesatuan, satu keluarga, saling mendukung dan tidak memisah-misahkannya ya, Dr. Wendy ya. Oke, terima kasih semua atas perhatian pemirsa, pendengar, teman-teman di luar sana yang selalu mendengarkan Siniar Yayasan IAR Indonesia, dan terus pantau kami di media sosial kami Yayasan IAR Indonesia. Dan terus jaga alam dan lingkungan kita agar terus lestari. Selamat siang. Selamat siang, makasih Mbak Ria.